Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1166 Menghancurkan Langit 2. Dua sinar kemuliaan bintang mengandung kekuatan yang menakutkan ketika mereka bersinar. Feng Zhang hanya tersenyum sebelum dia melayangkan pukulannya, langsung menghancurkan dua kemuliaan bintang menjadi beberapa bagian. Ketika pecahan-pecahan itu mendarat di pantai, mereka langsung disambar oleh murid-murid dalam dan luar. Sementara itu, ada dua bola cahaya di depan Feng Zhang. Salah satunya bersinar dengan kilau logam dan yang lainnya dengan cahaya hijau yang lembut. Melihat kedua bola cahaya itu, Feng Zhang membuka mulutnya dan menyedot kedua bola cahaya itu ke dalam tubuhnya. Detik berikutnya, kultivasinya telah mencapai puncak galaksi stage hanya dalam sekejap mata. Dengan manfaat melahap dua kemuliaan bintang ke dalam mulutnya, niat pedang dan niat bela dirinya tumbuh. Wow, cara untuk pergi. Kakak senior Feng. Murid-murid dalam yang berhasil mendapatkan pecahan-pecahan itu bertepuk tangan sambil bersorak dan berseru kagum. Adapun murid inti yang gagal, mereka memandang Feng Zhang dengan iri karena mereka tahu bahwa Feng Zhang akan menjadi jauh lebih kuat jika dia berhasil. Pada saat itu, perbedaan antara mereka dan Feng Zhang akan mirip dengan langit dan bumi. Feng Zhang bukan satu-satunya yang berhasil. Liu Qingyan juga berhasil dan juga menarik dua kemuliaan bintang seperti Feng Zhang. Setelah mereka berdua saling memberi selamat, mereka berbalik untuk melihat Lin Yun dengan alis terkunci, dan wajah mereka jelek. Ada apa dengan kakak senior Lin? Wang Yuruo bertanya tepat ketika mereka berdua terdiam. Penampilannya sedikit lebih kuat dari Feng Zhang dan Liu Qingyan. Tiga kemuliaan bintang telah turun untuknya dan dia telah melahapnya. Ketika dia selesai, dia segera berkumpul dengan mereka yang juga selesai. Sepertinya tidak berjalan dengan baik. Lin Yun sepertinya mengalami beberapa masalah, kata Liu Qingyan dengan alis terkunci. Dia merasa bahwa kultivasi Lin Yun tidak cukup, itulah sebabnya dia tidak bisa melahap dan memurnikan roh astral. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara alam jiwa surgawi dan alam empirean. Apa yang harus kita lakukan? Wang Yuruo menjadi gugup saat mendengar itu. Tidak butuh waktu lama bagi Ye Ziling untuk menyelesaikannya juga. Dia telah menarik 7 kemuliaan bintang, dan dia tinggal selangkah lagi untuk menerangi rasi bintang. Jika dia berhasil, akan ada dorongan besar untuk kekuatannya. Tapi dia dihentikan ketika dia tinggal selangkah lagi. Kemudian lagi, Ye Ziling tidak terlalu peduli tentang hal itu. Dia memiliki garis keturunan klan Radiant Snow Sein, dan manfaat dari gunung astral roh tidak terlalu penting baginya. Ada apa dengan Lin Yun? Ye Ziling bertanya. Mendengar itu, Liu Qingyan dan Feng Zhang sama-sama tersenyum pahit karena Wang Yuruo dan Ye Ziling menanyakan pertanyaan yang sama. Sepertinya tidak ada yang baik. Kakak senior, lihat. Feng Zhang menunjuk ke arah Lin Yun. Lin Yun masih duduk tanpa gejolak apapun, dan tidak ada yang bisa melihat jejak cahaya bintang yang keluar dari tubuhnya. Mehm. Ye Ziling terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak tahu di mana masalahnya. Karena semakin banyak orang yang terbangun dari melahap dan memurnikan roh astral, mereka bingung saat melihat Lin Yun. Apa yang terjadi? Apakah karena kultivasi Lin Yun terlalu rendah untuk memurnikan roh astral? Itu mungkin alasannya. Kalau begitu akan sangat disayangkan. Diskusi secara bertahap terdengar dari sekitarnya. Bagaimanapun, Lin Yun adalah pusat perhatian sebelum gunung astral roh dibuka. Selain itu, banyak murid dan sesepuh yang menaruh harapan besar padanya. Jadi mereka tidak bisa menahan perasaan terkejut dan kecewa melihat bahwa Lin Yun bahkan tidak bisa dibandingkan dengan murid inti biasa. Tepat ketika berbagai diskusi terdengar, cahaya yang menakutkan bersinar di langit dengan seberkas cahaya raksasa turun dari langit. Itu tampak seperti gunung raksasa yang runtuh. Ketika berkas cahaya itu turun, semua orang menyadari bahwa itu bukanlah gunung. Itu adalah cakar naga yang dipadatkan dengan cahaya bintang. Cakar naga biru adalah cahaya dari kelompok bintang. Ketika semua orang mengarahkan perhatian mereka ke arah di mana berkas cahaya raksasa itu jatuh, mereka melihat Jiang Liken tiba-tiba berdiri. Ketika dia diselimuti oleh cahaya kelompok bintang, aura besar yang dia keluarkan langsung menaungi semua orang. Bahkan langit menjadi gelap sampai Jiang Liken menghancurkan cakarnya. Baru setelah itu langit berbintang kembali normal.
Selain itu, semua murid dalam telah mendapat manfaat besar ketika pecahan-pecahan itu terbang keluar. Kakak senior. Semua murid di Sekte Pedang Fuyun menjadi gila ketika mereka melihat pemandangan ini. Selain itu, kultivasi Jiang Liken juga telah mencapai puncak tahap astral di bawah tatapan semua orang. Ini adalah momen yang dia tunggu-tunggu. Ketika dia menyapu pandangannya, dia melihat Ye Ziling dan mengungkapkan senyuman di bibirnya. Saat dia terbang ke Ye Ziling, dia tersenyum, sepertinya saya tidak mengecewakan sekte atau master dengan meminta gunung astral roh dibuka. Saya yakin saya harus bisa membantu dalam pertempuran peringkat sekarang. Kau terlalu rendah hati, kakak senior. Anda telah memadatkan cahaya kelompok bintang, yang mengesankan bahkan di sekte kuat di domain tandus kuno, senyum Ye Ziling saat dia memberikan pendapat yang objektif. Tapi Jiang Liken agak kecewa mendengar apa yang dikatakan Ye Ziling. Dia bisa merasakan bahwa meskipun Ye Ziling tersenyum, dia juga menjaga jarak di antara mereka. Itu tidak terlihat bagus untuk adik laki-laki Lin, senyum Jiang Liken saat dia mengubah topik pembicaraan. Lin Yun adalah satu-satunya yang tetap duduk di danau sementara semua orang sudah selesai. Adapun Luo Hua, dia tidak menyerap roh astral sejak awal. Perhatiannya tertuju pada Lin Yun selama seluruh proses seperti halnya ketua sekte. Apa maksudmu? Feng Zhang dan Liu Qingyan berbicara dengan tidak senang. Mereka secara alami tahu bahwa situasi Lin Yun tidak terlihat baik, tetapi mereka tidak berpikir bahwa Jiang Liken memiliki hak untuk membicarakan Lin Yun. Cahaya dari kelompok bintang itu mengesankan, tapi siapa Jiang Liken yang sengaja pamer di depan Ye Ziling? Tidak hanya dia pamer di depan Ye Ziling, tapi dia bahkan mencoba menginjak-injak Lin Yun. Tidak banyak. Kultivasinya jelas tidak cukup baginya untuk memurnikan roh astral. Jadi jika dia terus memaksanya, fisiknya mungkin tidak akan sanggup menerimanya dan dia mungkin akan kehilangan nyawanya, jawab Jiang Liken. Melihat Jiang Liken mengutuk Lin Yun, mata Liu Qingyan dan Feng Zhang berkobar-kobar. Kemudian lagi, mereka tahu bahwa kata-kata Jiang Liken masuk akal. Lagi pula, jika Lin Yun bisa memurnikan roh astral, dia pasti sudah lama bersinar terang dengan cahaya bintang. Maaf tentang itu. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Ketika Feng Zhang dan Liu Qingyan memandang Jiang Liken, mereka berdua bisa merasakan ejekan di matanya seolah-olah Lin Yun adalah sepotong sampah. Tapi tiba-tiba, danau yang tenang itu mulai retak. Suaranya terlalu menakutkan, dan banyak orang jatuh ke tanah karena kekuatan suaranya. Langit hancur. Semua tetua penegak hukum mengangkat kepala mereka saat mereka melihat retakan di lapisan kelima langit. Cahaya bintang bersinar keluar dari Lin Yun yang menandakan bahwa dia telah mencapai resonansi dengan gunung astral roh. Saat dia membuka matanya, aura pedang yang terkandung dalam gunung astral roh menghancurkan lapisan kelima langit. Selalu ada langit di luar sana, gumam Lin Yun. Dengan suara retakan bergema di danau sekali lagi, semua orang terkejut melihat retakan di lapisan keenam langit juga. Bagaimana ini mungkin? Mulut Jiang Liken terbuka lebar saat melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak roh astral yang diserap Lin Yun agar resonansinya dengan gunung astral roh mencapai tingkat setinggi itu. Bab 1167 sebuah gunung di depan. Ketika lapisan kelima dan keenam langit retak, langit berbintang menjadi lebih masif. Rasi bintang naga biru, burung vermilion, harimau putih, dan kura-kura hitam terlihat lebih detail dan jelas daripada sebelumnya. Itu seperti yang diharapkan Lin Yun. Semakin banyak lapisan langit yang bisa dia hancurkan, semakin realistis rasi bintang yang terlihat. Ini juga berarti bahwa dia hanya berada di puncak gunung es. Jika dia ingin melihat penampakan langit berbintang yang sebenarnya, dia harus melampaui 36 lapisan langit. Suara langit yang retak telah menyebabkan kegemparan di danau di Sekte Pedang Awan sekilas, terutama dengan Jiang Liken. Dia tidak berani percaya bahwa resonansi Lin Yun dengan gunung astral roh akan memungkinkannya menembus dua lapisan lagi. Apa yang dia coba lakukan? Wajah Jiang Liken tenggelam dalam kebingungan karena Lin Yun bisa saja mencapai alam Empyrean jika dia mau. Faktanya, dia merasa bahwa Lin Yun bisa saja mencapai panggung galaksi atau bahkan panggung galaksi puncak. Bagaimanapun, fondasi Lin Yun terlalu menakutkan, terutama akumulasinya di alam jiwa surgawi. Meskipun tidak ada peningkatan dalam kultivasinya, dia cukup kuat untuk melawan para Empire. Selama dia tidak menghadapi seseorang di tahap astral, tidak ada yang bisa menekannya dalam konfrontasi. Pada saat ini, Jiang Liken tidak bisa membayangkan seberapa kuat Lin Yun setelah mencapai alam Empyrean. Dia jelas bisa mencapai alam Empyrean jika dia mau, tapi dia tidak mau.
Para tetua penegak hukum di samping ketua sekte semuanya mengenakan ekspresi serius saat mereka menyaksikan Lin Yun. Adapun Ye Ziling, penampilan luarnya tenang tapi hatinya terkejut. Dia tahu bahwa Lin Yun akhirnya membuat terobosan ke batas alam jiwa surgawi. Para jenius dari domain tandus kuno bahkan tidak berani mengambil risiko. Hanya seorang jenius transenden yang memiliki keberanian untuk mencobanya, tetapi meskipun demikian, banyak dari mereka yang gagal mencapai batas alam jiwa surgawi. Semua orang memandang Lin Yun yang perlahan berdiri dan berbalik untuk melihat ke arah gunung astral roh. Ketika Lin Yun mendekat, pakaian dan rambutnya mulai berkibar dengan liar, dan cahaya bintang yang dia pancarkan juga menyelimuti seluruh danau dan langit. Tiba-tiba, langit hancur sekali lagi, menyebabkan rahang semua orang ternganga. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, dua suara ledakan lagi terdengar saat lapisan ke-8 dan ke-9 hancur berantakan. Ketika cahaya bintang menyinari, rasi naga biru, burung vermilion, harimau putih, dan kura-kura hitam bersinar lebih terang lagi. Lin Yun dengan lembut mengetukkan kakinya ke tanah sebelum dia melayang ke langit seperti batu besar sebelum dia mendarat di puncak gunung astral roh. Kemudian, cahaya bintang menyinari dia dari lapisan ke-9 surga. Semua orang menarik napas dingin saat cahaya bintang itu merekonstruksi dan membentuk kelompok-kelompok bintang. Yang pertama kali muncul adalah kepala naga biru, diikuti oleh tubuh, cakar, dan ekornya. Ini, tubuh Jiang Liken mulai bergetar. Dia telah membuat persiapan yang tak terhitung jumlahnya untuk ini dan bahkan menyerap kelompok bintang. Tapi Lin Yun hanya berdiri di sana dan berhasil menarik ke-7 kelompok bintang naga biru. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Wajah Jiang Liken menjadi jelek karena dia mengejek Lin Yun beberapa saat yang lalu. Dia tidak menyangka akan ditampar wajahnya oleh kata-katanya sendiri. Mereka akan membangun konstelasi, kata Ye Ziling. Saat dia selesai, 7 kelompok bintang telah membangun rasi bintang naga biru. Meskipun konstelasi itu tidak sebanding dengan konstelasi naga biru asli, pemandangan naga biru raksasa yang muncul di danau masih membuat banyak orang terkejut. Jiang Liken tercengang. Bagaimanapun, tidak mungkin cakar naga biru miliknya bisa dibandingkan dengan seluruh rasi bintang. Perbedaan di antara mereka seperti setitik debu yang dibandingkan dengan awan yang tinggi. Sepertinya kakak senior bersikap rendah hati. Dibandingkan dengan Lin Yun, cakar naga biru milikmu benar-benar tidak ada apa-apanya, tawa Liu Qingyan. Aku salah paham padamu, kakak senior Jiang. Saya pikir kakak Jiang sedang pamer, tapi ternyata Anda benar-benar rendah hati. Feng Zhang juga tersenyum. Mereka berdua tidak terlalu memaksakan diri. Bagaimanapun, Jiang Liken telah menargetkan Lin Yun sebelumnya, jadi bagaimana mereka akan melepaskan kesempatan ini untuk membalasnya? Ketika tiba waktunya untuk menamparkan wajah Jiang Liken, mereka pasti tidak akan membiarkannya berlalu. Kata-kata Feng Zhang dan Liu Qingyan seperti dua tamparan keras bagi Jiang Liken yang membuat wajahnya memerah. Yang terpenting, mereka mengikuti di belakang Ye Ziling hampir sepanjang waktu, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan pada mereka. Liu Qingyan dan Feng Zhang memandang Jiang Liken sambil mencibir dalam hati. Jiang Liken telah meremehkan Lin Yun. Siapakah Lin Yun? Dia adalah seseorang yang menguasai teknik pedang hanya dengan 7 langkah. Dia bahkan membunuh Luo Kui saat dia berada di alam jiwa surgawi. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa Lin Yun beruntung dalam mencapai hal itu sudah membuktikan kekuatannya. Lagi pula, tidak ada yang akan cukup bodoh untuk membiarkan seseorang di tahap astral melepaskan rasi bintang mereka setelah mengetahui bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan. Karena Jiang Liken datang untuk meminta tamparan, Feng Zhang dan Liu Qingyan secara alami tidak akan ragu-ragu. Tapi mereka juga tidak mengambilnya terlalu jauh karena mereka semua adalah murid dari Sekte Pedang Awan sekilas. Naga biru itu bertarung dengan Lin Yun di puncak Gunung Astral Roh sebelum akhirnya dihancurkan oleh Lin Yun dengan sebuah pukulan. Kemudian, pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah. Hal ini membuat semua orang tertegun sejenak sebelum mereka bersukacita saat mereka berjuang untuk mengumpulkan pecahan-pecahan itu. Bagaimanapun, ini adalah pecahan-pecahan rasi bintang. Sebelum Lin Yun adalah cahaya rasi bintang seukuran kepalan tangan. Melihat pemandangan ini, seorang tetua menghela nafas, dia akan membuat terobosan ke alam Empyrean, kan? Saat Lin Yun melahap cahaya rasi bintang ke dalam mulutnya, api mulai berkobar di tubuhnya. Kekuatan yang terkandung dalam konstelasi naga biru terlalu kuat. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah terbakar menjadi abu sekarang. Tapi Lin Yun memiliki tubuh yang kuat, dan fisiknya mirip dengan artefak suci.
Seiring berjalannya waktu, tubuh Lin Yun menjadi semakin transparan seperti giok putih. Masih belum mau membuat terobosan. Sudah 2 jam berlalu, dan Lin Yun masih menempa tubuhnya dan perlahan-lahan memurnikan cahaya konstelasi tanpa ada tanda-tanda membuat terobosan. Dia tidak terburu-buru, tapi semua orang di Sekte Pedang Awan sekilas merasa cemas padanya. Sekte Guru, mengapa Lin Yun tidak membuat terobosan? Cahaya konstelasi akan segera padam, dan akan sia-sia jika dia tidak membuat terobosan. Seorang tetua penegak hukum angkat bicara, yang didukung oleh tetua lainnya yang menganggukkan kepala. Apa yang kamu ketahui? Kepala sekte mengumpat, mengapa kamu cemas padahal dia tidak? Tutup mulut kalian jika kalian tidak tahu apa-apa. Kutukannya langsung membuat semua tetua tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa ketua sekte itu langsung, mereka masih tidak bisa menahan perasaan canggung setelah mendengar itu. Adapun para tetua penegak hukum lainnya, mereka dengan cepat menutup mulut mereka dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah ketua sekte selesai mengutuk para tetua, dia berbalik untuk melihat Lin Yun dengan kegembiraan yang pekat di wajahnya. Lin Yun telah menanggungnya selama 6 bulan terakhir dan terjebak di alam jiwa surgawi jiwa ke-7. Jadi tidak ada yang tahu berapa banyak gosip yang diderita Lin Yun. Tapi dia akhirnya menanggung semuanya, dengan ketekunan yang membuat ketua sekte itu malu. Bahkan ketika Lin Yun hanya selangkah lagi dari alam Empirean, Lin Yun masih fokus untuk menempa fisiknya, memanfaatkan cahaya rasi bintang dengan sebaik-baiknya. Melihat Lin Yun, mata ketua sekte berkobar-kobar dengan api. Dia memiliki raut wajah yang bahkan lebih bersemangat daripada ekspresi Lin Yun. Tiba-tiba, langit menjadi gelap saat cahaya rasi bintang padam. Kegelapan yang tiba-tiba tidak nyaman bagi semua orang, tetapi langit segera menyala ketika bunga-bunga jatuh dari langit. Masing-masing bunga itu menyihir, dan semuanya adalah bunga astral iblis. Seluruh langit diselimuti oleh lautan bunga yang membentuk sebuah susunan. Saat rune spiritual berkedip-kedip pada bunga-bunga itu, mereka memancarkan aura kuno dan cahaya 7 warna bersinar keluar dari susunan bunga. Kalian semua, mundurlah, kata ketua sekte sambil melambaikan kipasnya. Hal ini langsung membuat semua orang yang berada di danau terbang keluar. Jiang Liken juga terhuyung-huyung untuk menangkap dirinya sendiri saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda itu bersinar terang. Dia akhirnya tahu apa yang sedang Lin Yun coba lakukan. Lin Yun sedang berusaha mencapai batas alam jiwa surgawi. Pada saat ini, Sekte Pedang Fuyun meledak dalam kekacauan. Bab 1168 Kesengsaraan Api. Susunan kuno yang dibangun oleh bunga astral iblis membuat semua tetua penegak hukum tercengang. Mereka menyadari bahwa Lin Yun telah mengincar batas alam jiwa surgawi sejak awal proses. Cahaya rasi bintang hanyalah sebuah kesempatan baginya. Sejak awal, dia tidak pernah menempatkan kesempatan besar ini di dalam hatinya, dan hanya fokus untuk mencapai batas alam jiwa surgawi. Sedangkan untuk mencapai alam Empirean, dia bisa mencapai alam Empirean kapan saja dia mau karena dia memiliki daun dari buah darah ilahi. Efek dari daunnya bahkan lebih besar dari cahaya rasi bintang. Bagaimanapun juga, Lil Red telah menjadi sangat kuat dengan metode itu. Tapi Lin Yun ingin mencapai batas alam jiwa surgawi, tahap tak tertandingi dari alam jiwa surgawi yang hanya bisa dicapai oleh para jenius transenden legenda. Apakah orang ini benar-benar tidak takut mati? Jiang Liken bergumam pada dirinya sendiri dengan ketidakpercayaan. Tetapi saat dia selesai, dia menyadari bahwa dia mengatakan hal yang salah. Beberapa tatapan dingin dari Liu Qingyan, Feng Zhang, Wang Yuruo, dan bahkan Ye Ziling membakar lubang di kepalanya. Meskipun mencoba mencapai batas alam jiwa surgawi itu berbahaya, bagaimana dia bisa mengutuk Lin Yun untuk mati? Tatapan dingin yang dia rasakan dari Ye Ziling adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, yang membuat Jiang Liken segera mengeluarkan senyuman. Tapi di dalam hati, dia tidak yakin karena dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, banyak jenius transenden yang gagal mencoba mencapai batas. Dalam ribuan tahun terakhir, hanya segelintir orang jenius yang mampu mencapai batas alam jiwa surgawi. Jiang Liken menutup mulutnya dan menatap Lin Yun dengan tatapan yang rumit. Saat lautan bunga turun dari langit dan melepaskan fluktuasi energi yang mengejutkan, ruang di sekitarnya terdistorsi. Di puncak gunung ada sesosok tubuh berpakaian biru yang duduk di atas bunga ziyuan yang sangat besar. Ketika bunga ziyuan perak beredar, itu seperti sebuah lubang hitam yang melahap energi spiritual di sekitarnya dan pedang yang ditujukan pada gunung astral roh. Di luar danau, ketua sekte melayang di langit dengan tangan di belakang punggung. Dia menatap Lin Yun dengan senyum tipis. Guru sekte,
Hahaha. Dia melahap pedang yang ada di Gunung Astral Roh. Itulah dasar dari Sekte Pedang Fuyun kita. Seorang tetua penegak hukum berkata dengan suara bergetar. Ketua sekte tidak berbalik dan hanya tersenyum, anak nakal ini pintar. Tidak mudah baginya untuk sampai sejauh ini. Jangan khawatir tentang hal itu. Jika dia berhasil, manfaat yang akan dia bawa ke Gunung Astral Roh akan jauh melebihi imajinasimu. Tapi bagaimana jika dia gagal? Tetua penegak hukum sudah menemukan bahwa ketua sekte telah sangat mementingkan Lin Yun, seolah-olah Lin Yun bahkan lebih penting dari seluruh sekte. Tapi dia tahu bahwa jika Lin Yun gagal, itu akan menjadi pukulan telak bagi sekte. Jika dia gagal, dia akan mati, jawab ketua sekte. Sementara semua orang terdiam, ketua sekte melanjutkan, tapi jika dia berhasil, kita akan bisa membuka lapisan ke-9 surga dengan mudah di lain waktu. Bayangkan saja keuntungan yang akan diberikan kepada kita bagi Sekte Pedang Fuyun untuk melahirkan seorang jenius yang mengerikan di batas alam jiwa surgawi. Para tetua penegak hukum lainnya terkejut ketika mendengar itu. Bagaimanapun, sekte dan murid saling melengkapi, dan nasib mereka akan saling mempengaruhi. Batas alam jiwa surgawi adalah sesuatu yang bahkan para jenius yang kuat pun tidak bisa mencapainya. Jika eksistensi seperti itu lahir di Sekte Pedang Fuyun, para tetua penegak hukum tidak bisa membayangkan manfaat yang akan mereka terima. Aku ingat ketua sekte dari Sekte Suantian adalah seseorang yang telah mencapai batas alam jiwa surgawi. Setelah dia menjadi ketua sekte, posisi Sekte Suantian meningkat dengan cepat di domain tandus kuno, kata seorang tetua penegak hukum. Ketua sekte menganggukkan kepalanya dengan ringan, tapi dia memiliki cahaya dingin yang berkedip-kedip di pupil matanya saat nama Sekte Suantian disebut. Dia harus mengakui bahwa Sekte Suantian memiliki status yang tak terbayangkan di domain tandus kuno, menghasilkan banyak orang jenius yang mengerikan pada saat yang sama. Terlepas dari warisan atau fondasi, tidak mungkin Sekte Suantian bisa dibandingkan dengan Sekte Pedang. Tapi Sekte Pedang telah menurun selama milenium terakhir, dan Sekte Pedang hampir tidak bisa mempertahankan prestisenya di domain tandus kuno. Guru Sekte, apakah Lin Yun akan berhasil? Seorang tetua penegak hukum bertanya dengan antisipasi di matanya. Asal-usul Lin Yun misterius, dan kemunculannya terlalu tiba-tiba. Itu terlalu misterius bagi para tetua penegak hukum. Namun, mereka tahu bahwa ketua sekte tahu tentang asal-usul Lin Yun. Jadi mereka tidak terkejut bahwa dia menunjukkan niat yang besar untuk mengasuh Lin Yun. Ketua sekte mereka dikenal dengan temperamennya yang buruk, dan dia tidak akan melihat Lin Yun dengan cara yang baru jika Lin Yun tidak memiliki potensi. Dalam banyak kesempatan, mereka bahkan bisa mengetahui bahwa ketua sekte lebih mementingkan Lin Yun daripada Ye Ziling. Dia punya peluang besar, kata ketua sekte. Akal dan ketekunan adalah nomor 2. Dia adalah seseorang yang bisa menanggung kesepian. Semua orang jenius itu sombong dan suka menyendiri, tapi dia tidak sama. Dia telah mengalami terlalu banyak hal, dan dia bisa menjadi sombong dan rendah hati saat dibutuhkan. Para tetua penegak hukum tertegun sejenak ketika mereka mendengar itu karena evaluasi ketua sekte sedikit terlalu berlebihan. Apa pendapat Anda tentang Jiang Lichenin dibandingkan dengan dia? Seorang tetua penegak hukum bertanya dengan lembut. Jiang Lichen adalah jenius paling berbakat yang dibesarkan oleh Sekte Pedang Awan sekilas sementara Ye Ziling memiliki asal-usul yang berbeda. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, ketua sekte menyela, jangan repot-repot membandingkan udang dengan naga. Mendengar itu, semua tetua hampir memuntahkan seteguk darah karena Jiang Lichen adalah murid ketua sekte. Tetapi mereka tahu bahwa itu adalah bagian dari temperamen ketua sekte karena dia bahkan mungkin tidak memuji putrinya. Ketua sekte tidak bisa lagi diganggu dengan mereka karena Lin Yun adalah murid yang diinginkan oleh tuannya. Siapakah gurunya? Gurunya adalah salah satu dari 3 pendekar pedang di kehancuran timur, Master Pedang Yao Guang. Jadi bagaimana mungkin Jiang Lichen bisa dibandingkan dengan Lin Yun? Beruntung Jiang Lichen tidak ada di sini, kalau tidak dia pasti sudah memuntahkan seteguk darah saat mendengarnya. Saat lautan bunga bergururan di langit, atmosfer yang menekan menyelimuti semua orang dalam ketakutan, terutama saat rune spiritual berkedip-kedip di lautan bunga. Angin akan datang. Master Sekte tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Bahkan jika dia menaruh harapan besar pada Lin Yun, dia masih tidak bisa menahan perasaan khawatir saat ini. Di mana? Seorang tetua penegak hukum bertanya. Tiba-tiba, badai dahsyat muncul dari 9 arah di sekitar Gunung Astral Roh. Badai itu seperti pisau tajam yang mencabik-cabik danau menjadi 9 bagian. Lebih jauh lagi, angin datang terlalu cepat.
Ketika badai bertabrakan dengan gunung astral roh, mereka seperti 9 palu yang turun dari langit dan mendarat di atas Lin Yun. Adapun Lin Yun, dia sudah bersiap dan mengedarkan aura pedangnya saat badai datang. Dia telah melahap banyak aura pedang dari gunung astral roh, dan akumulasi aura pedang yang terkumpul telah jauh melebihi kultivasinya. Saat badai bertabrakan dengan tubuhnya, aura pedang meniadakan sebagian besar kekuatannya. Jadi kekuatan yang tersisa hanya terasa sedikit menyakitkan. Tapi ini baru permulaan. Semakin banyak badai menyapu, mereka tumbuh semakin kuat. Pada awalnya, hanya ada 9 badai. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah badai meningkat menjadi 18, 36, 72, dan 114. Ketika gelombang kelima menyapu, Lin Yun terlempar ke langit. Dia berjuang untuk mempertahankan aura pedangnya di tengah badai sementara badai yang deras menyapu semua air di danau. Pada akhirnya, badai itu akhirnya meninggalkan sebuah kawah besar dengan gunung roh astral di tengahnya. Akhirnya selesai. Lin Yun bergumam dengan jejak darah menetes dari sudut bibirnya. Sekarang sudah menyala, kata ketua sekte. Detik berikutnya, gelombang panas yang menakutkan menyapu tubuh Lin Yun saat bunga astral iblis mulai membakar tubuhnya. Saat energi panas terus meningkat, sebuah ledakan gemuruh terdengar saat 42 bunga astral iblis terbang keluar dari tubuh Lin Yun seperti ular berbisa. 42 ular piton yang menyala itu memancarkan energi menakutkan yang menyelimuti Lin Yun. Di bawah kekuatan yang sangat besar ini, gunung astral roh mulai terbakar dan menyebabkan bebatuan berjatuhan. Kakak senior Lin, Wang Yuruo berseru. Semua orang dari sekte pedang awan sekilas menghirup nafas dingin karena pemandangan itu terlalu menakutkan. Bahkan ketua sekte menghela nafas dalam hati saat melihat pemandangan ini. Untuk mencapai batas alam jiwa surgawi, seseorang harus melewati kesengsaraan angin, api, petir, es, dan kayu, dan kesengsaraan api adalah satu-satunya yang bisa dengan mudah diabaikan. Bab 1169 Keabadian. Di bawah panas yang menyengat, organ dalam Lin Yun terbakar seperti bebatuan di gunung astral roh. Seluruh tubuhnya memerah dan wajahnya berubah dari rasa sakit. 42 ular piton yang menyala bukanlah yang paling menakutkan bagi Lin Yun karena fisiknya sebanding dengan artefak suci. Tapi hawa panas yang berkobar dari ular-ular piton yang menyala itu merepotkan karena membuat organ dalam tubuhnya kesakitan. Lin Yun telah memikirkan berbagai cara dan melakukan persiapan yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia tidak bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi api dalam tubuhnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Bagaimanapun, organ dalam tubuhnya tidak sebanding dengan artefak suci, dan dia akan kehilangan nyawanya jika dia terbakar dari dalam. Akhirnya, Lin Yun mulai panik. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bunga astral iblis yang menutupi langit saat rasa takut di dalam hatinya dengan cepat meningkat. Saat berbagai solusi melintas di benaknya, dia menolak semuanya karena terlalu sulit. Jika itu hanya api eksternal, dia bisa mengatasinya dengan mengandalkan niat pedangnya. Tapi api itu berasal dari dalam tubuhnya, dan organ-organ internalnya mengalami tingkat kerusakan yang berbeda. Jantungnya adalah satu-satunya hal yang tidak terbakar sampai garing. Kali ini, Lin Yun akhirnya panik karena dia tahu bahwa dia akan kehilangan nyawanya jika dia gagal. Kepanikan itu hanya berlangsung sesaat sebelum Lin Yun berangsur-angsur menjadi tenang. Kobaran api itu bukan hanya untuk penyiksaan, tapi sebuah kesempatan. Selama dia bisa menahannya, organ dalam tubuhnya akan ditempa oleh api. Tepat pada saat ini, riak air ungu menyapu keluar dari tubuhnya yang segera mengurangi rasa sakitnya. Rasa dingin menyapu seluruh tubuhnya untuk menenangkan api. Dengan cahaya air nila yang berdesir di tubuhnya, itu tampak seperti burung phoenix es nila yang membantunya bertarung. Dia bahkan tidak bisa merasakan sakit dari organ dalam tubuhnya lagi di bawah hawa dingin. Lin Yun bingung. Tapi tiba-tiba, adegan dia berendam di danau sebelum datang ke gunung astral roh muncul di benaknya. Pada saat itu, Lil Purple diselimuti kabut tipis dan dia bahkan menggodanya. Setelah itu, dia menyiramkan air padanya. Dia tidak tahu saat itu, tapi dia melakukan sesuatu untuk membantunya. Memikirkan hal itu, Lin Yun tidak bisa menahan senyum. Di gunung yang jauh, Lil Purple menghela nafas lega. Ini adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan untuk membantu Lin Yun. Jika Lin Yun memiliki keputusasaan di dalam hatinya sebelumnya, Lin Yun akan hancur bahkan dengan Ziyuan Sein Water. Bagaimanapun juga, mentalitas seseorang itu penting. Jika seseorang sudah mati di dalam hatinya, mereka akan ditakdirkan untuk mati. Air suci Ziyuan. Master Sekte tersenyum ketika dia melihat cahaya nila dari tubuh Lin Yun.
Dia benar-benar beruntung. Tidak heran dia berani membuat terobosan ke batas alam jiwa surgawi. Tapi saat dia selesai, suara gemuruh bergema dari lautan bunga di langit. Awan petir bergemuruh di langit dengan kilatan emas menuju ke arah Lin Yun. Petir itu menakutkan, dan lebih dari 100 petir turun dalam sekejap mata. Tapi Lin Yun sudah siap. Rune naga ungu keemasan muncul di permukaan tubuhnya untuk melahap petir yang menyambarnya. Sambaran petir yang seharusnya lebih menakutkan daripada sambaran api, ternyata tidak terlalu menakutkan bagi Lin Yun. Dia hanya menyerap energi dari petir. Di bawah rentetan petir, tubuh sage naga biru milik Lin Yun mulai penuh dengan vitalitas. Petir berlangsung lama saat melesat di langit. Ketika kesengsaraan petir berakhir, hawa dingin yang menakutkan melanda. Hawa dingin itu langsung merasuk ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi patung es dalam sekejap mata. Namun demikian, tidak ada tanda-tanda bahwa hawa dingin itu akan berakhir. Di saat yang sama, gunung astral roh dengan cepat berubah menjadi gunung es, yang membuat dunia Lin Yun tampak putih. Sungguh badai salju yang menakutkan. Bukankah badai salju ini sedikit terlalu menakutkan? Bahkan murid-murid inti pun bisa merasakan hawa dingin yang menakutkan dari badai salju di depan mereka. Ketika semua orang mengangkat kepala mereka, Lin Yun tidak lagi terlihat dalam badai salju. Sementara semua orang menyaksikan dengan gelisah, dengungan pedang yang bergema-bergema dari gunung salju. Seketika, badai salju tersapu saat Lin Yun berdiri di atas kakinya di puncak gunung astral roh. Dia masih hidup. Lin Yun masih hidup. Semua orang bersorak dengan senyuman di wajah mereka seolah-olah merekalah yang telah melalui kesengsaraan. Bahkan Ye Ziling tersenyum saat melihat pemandangan ini. Satu-satunya orang yang tidak bersemangat adalah Jiang Liken. Setelah badai salju, kelopak bunga mulai turun dari langit. Kelopak bunga itu penuh dengan vitalitas yang segera mengubah sekelilingnya menjadi hutan yang menjulang tinggi. Meskipun penuh dengan vitalitas, Lin Yun menghadapi cobaan terbesarnya saat rumput mulai tumbuh di tubuhnya. Lin Yun menghela nafas dalam hati. Vitalitasnya menakutkan karena rumput itu bahkan bisa merobek gunung, belum lagi bunga astral iblis di dalam tubuhnya semuanya penuh dengan vitalitas. Tidak lama kemudian, Lin Yun memiliki semua jenis tanaman yang tumbuh di tubuhnya yang menguras vitalitasnya. Semua tanaman itu menggunakan tubuhnya sebagai makanan untuk tumbuh. Pada akhirnya, dada Lin Yun meledak terbuka saat sebuah pohon yang menjulang tinggi tumbuh, seketika mendorong tubuhnya ke tanah. Ini membuat Lin Yun mengepalkan tinjunya. Ketika Lin Yun mencoba mengedarkan energi astralnya, dia bisa melihat sekuntum bunga tumbuh dari kepalan tangannya. Pada saat yang sama, ramuan juga tumbuh dari jari-jarinya. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak saat dia memikirkan sebuah rencana. Setelah mengalami kesengsaraan api, Lin Yun tidak panik dan juga tidak merasa putus asa. Dia sangat tenang di dalam karena dia tahu bahwa kesengsaraan ini dimaksudkan untuk menghapus vitalitasnya. Dia memejamkan mata dan mengumpulkan semua niat pedangnya di pupil matanya. Niat pedang yang menakutkan berkumpul di kepompong pedang di tengah alisnya. Beberapa waktu kemudian, ketika tubuh Lin Yun benar-benar dikuasai oleh tanaman, dia tiba-tiba membuka matanya. Niat pedang yang menakutkan menyapu keluar dari tengah alisnya. Niat pedang itu langsung menghapus semua tanaman di tubuhnya. Setiap kali dia menghancurkan tanaman, Lin Yun akan memuntahkan seteguk darah dan pada saat dia selesai, dia hampir tidak memiliki darah yang tersisa di tubuhnya. Tubuhnya hanya tinggal kerangka-kerangka dan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Lin Yun berjuang untuk bangun sebelum duduk dan menarik napas dalam-dalam. Ketika bunga Ziyuan mekar di bawahnya, vitalitas yang tersisa di udara dengan cepat diserap ke dalam tubuhnya. Saat vitalitas tak terbatas mengalir ke dalam tubuhnya, tubuh sage naga biru milik Lin Yun mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Angin telah meredam perlawanannya, api meredam organ-organnya, petir memberikan vitalitas pada organ-organnya, es memungkinkan vitalitas disegel ke dalam organ-organnya, dan kayu membantu evolusi terakhirnya. Ini adalah langkah terakhir. Master Sekte berkata dengan ekspresi serius sementara tubuhnya sedikit bergetar. Lin Yun sudah melewati kesengsaraan sejauh ini, tapi ketua sekte tahu bahwa ini adalah titik di mana sebagian besar orang jenius kehilangan nyawa mereka. Jika Lin Yun tidak bisa melewati langkah terakhir, dia akan kehilangan nyawanya. Saat lautan bunga di langit berubah menjadi benih raksasa, benih itu dengan cepat dimurnikan dan diserap oleh Lin Yun. Pada saat yang sama, 7 bunga astral iblis emas muncul dengan 7 kelopak masing-masing. Terukir di kelopak bunga adalah rune kuno yang membuat bunga astral iblis terlihat cantik dan sempurna. Mereka bahkan mengandung aura seorang raja yang membuat banyak orang jatuh ke tanah, terpelintir kesakitan.
Saat cahaya keemasan bersinar, 7 bunga astral iblis memasuki tubuh Lin Yun. Pada saat yang sama, gelombang energi menyapu keluar dari samudra aura Lin Yun, menyebabkan cahaya keemasan bersinar keluar dari pori-porinya. Cahaya yang menyilaukan itu langsung memaksa banyak murid untuk menutup mata. Dia akan meledak. Jiang Liken bergumam dalam hati dengan mata menyipit. Dia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir, dan sangat penting bagi fisik Lin Yun untuk menahan kekuatannya. Jika Lin Yun tidak bisa, dia akan meledak. Pada saat ini, semua orang menjadi gugup dan menatap Lin Yun meskipun mata mereka memerah karena kecemerlangan yang menyilaukan. Saat pancarannya menjadi lebih terang, kekuatannya mulai tumbuh seperti gunung berapi. Tidak ada yang bisa mempercayai kekuatan yang dimiliki Lin Yun di dalam tubuhnya saat ini. Tepat ketika semua orang merasa bahwa Lin Yun akan kehilangan nyawanya, cahaya yang menyilaukan itu tiba-tiba menghilang. Kemudian, suara Lin Yun terdengar dari gunung astral roh. Pada saat yang sama, dia berdiri dengan senyum di bibirnya seperti bulan yang akan bersinar untuk selamanya. Bab 1170 Batas Alam Jiwa Surgawi. Lin Yun mencapai langkah terakhir dari terobosannya, menunjukkan pada semua orang betapa sulitnya itu. Jelas bagi semua orang mengapa banyak orang jenius akan mati selama prosesnya. Jika mereka yang berada di posisi Lin Yun, mereka akan mati saat menghadapi kesengsaraan pertama. Ketika lautan bunga astral iblis menghilang, lapisan ke-9 surga muncul sekali lagi dengan naga biru, burung vermilion, harimau putih, dan rasi bintang kura-kura hitam bersinar dengan indahnya. Saat cahaya bintang bersinar turun dari langit seperti air terjun, cahaya itu menyelimuti Lin Yun dengan cahaya perak. Cahaya bintang telah memadat menjadi mata roh air wal di belakang gunung astral roh sebelum mengalir ke danau yang telah mengering. Master Sekte berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat air terjun perak yang mengalir dari langit. Itu sangat indah. Sebagian besar energi dari air terjun itu mengalir ke gunung astral roh, dengan sebagian kecil masuk ke tubuh Lin Yun. Ini adalah hadiah dari langit dan bumi, dan tidak ada yang bisa membayangkan betapa besar manfaatnya bagi Sekte Pedang Fuyun. Di masa depan, mereka akan dengan mudah dapat menghancurkan lapisan ke-9 surga di gunung astral roh. Di satu sisi, Lin Yun sangat meningkatkan fondasi dari Sekte Pedang Awan sekilas. Para murid di pantai benar-benar tercengang dengan pemandangan ini karena mereka belum pernah menyaksikan pemandangan yang begitu mengejutkan sebelumnya. Astaga, apakah itu air terjun asli? Cahaya bintang dari lapisan ke-9 surga. Jangan bilang benar-benar ada sungai surgawi di lapisan ke-36 surga. Lapisan langit ke-36 hanyalah legenda bagi kami. Kita sudah beruntung bisa menyaksikan pemandangan ini. Kakak senior Lin telah berhasil mencapai batas alam jiwa surgawi. Tapi bisakah dia benar-benar dianggap sebagai murid dari Sekte Pedang Fuyun kita? Kenapa tidak? Kakak senior Lin mengakui kembali di Pulau Perairan Surgawi bahwa dia adalah murid dari Sekte Pedang Fuyun, belum lagi dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kakak perempuan dari Lei Ying. Apakah dia akan mewakili sekte untuk ikut serta dalam pertarungan peringkat? Keributan terjadi di antara para murid setelah hening sejenak. Lagi pula, belum lama sejak Lin Yun datang ke sekte. Dia baru berada di sekte selama 6 bulan, dan dia tidak terlihat seperti orang yang akan tinggal di sekte untuk waktu yang lama. Jadi tidak satu pun dari mereka yang yakin dengan rasa memiliki Lin Yun terhadap sekte. Kemudian lagi, mereka bangga pada Lin Yun karena Lin Yun telah berhasil mencapai batas alam jiwa surgawi. Tapi jika Lin Yun tidak menganggap dirinya sebagai murid dari Sekte Pedang Fuyun, maka kebanggaan mereka akan sedikit canggung. Kemudian lagi, setelah apa yang terjadi di Pulau Perairan Surgawi, semua orang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Air terjun cahaya bintang berlangsung selama 1 jam sebelum berangsur-angsur mereda. Ketika untaian terakhir cahaya bintang turun ke Lin Yun, celah di langit perlahan-lahan menutup dan menghilang. Dengan sinar matahari yang menyinari Lin Yun sekali lagi, semua orang menyadari bahwa saat itu masih siang hari. Kegelapan hanyalah fenomena yang tercipta saat langit retak. Ketika Lin Yun tiba-tiba membuka matanya, 2 cahaya keemasan terpancar dari pupil matanya. Menghela nafas, Lin Yun bisa merasakan darahnya mendidih. Kemudian, dia menyatukan kedua tangannya di depan dadanya dan bunga astral iblis di lautan auranya mulai berkobar dengan api. Saat dia berdiri di puncak gunung astral roh, cahaya yang dia pancarkan begitu menyilaukan sehingga membuat banyak orang menutup mata. Batas alam jiwa surgawi. Seruan pecah di antara para murid karena mereka merasa beruntung mereka menyaksikan batas legendaris alam jiwa surgawi dalam hidup mereka dan kelahiran sebuah legenda.
Bahkan bertahun-tahun kemudian, pemandangan ini masih terukir dalam di benak semua murid. Dia benar-benar berhasil. Jiang Liken mengertakkan gigi, bertanya-tanya dari mana monster ini berasal. Dia pergi hanya setengah tahun, dan dia terkejut menemukan kontestan yang begitu kuat segera setelah dia kembali. Pada saat ini, dia tidak merasakan kebanggaan sebagai kepala murid. Dia merasa malu ketika dia mengingat cara dia pamer kepada Ye Ziling. Pada saat ini, dia benar-benar ingin menggali lubang dan menyembunyikan wajahnya di dalamnya. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaan saat ini. Sebelumnya, Liu Qingyan dan Feng Zhang mengejeknya dan mempermalukannya. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa diganggu untuk mengedipkan mata padanya karena mereka hanya fokus pada Lin Yun. Hahaha. Itu benar-benar sesuatu yang layak untuk seseorang yang telah mendaki Gunung Pedang Suci. Wajah Feng Zhang dipenuhi dengan kegembiraan. Jika aku tidak bertaruh dengannya sebelumnya, dia mungkin tidak akan bisa mencapai puncak Gunung Pedang Suci. Jika dia tidak mendaki Gunung Pedang Suci, dia mungkin tidak akan bisa mencapai batas alam jiwa surgawi. Liu Qingyan memutar matanya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Feng Zhang, berhentilah mencari cara untuk memuji diri sendiri. Mengapa saya ingat bahwa seseorang ditampar sampai hampir berlutut di tanah? Jangan sebut masa lalu, senyum Feng Zhang dengan canggung. Kakak senior Lin benar-benar tampan. Mata Wang Yuruo bersinar di wajahnya yang merah. Dia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang saat dia menjabat tangan Ye Ziling dengan penuh semangat. Kakak senior Lin benar-benar berhasil mencapainya. Ye Ziling merasa konflik tetapi dia masih tersenyum dengan kekaguman pada pemuda yang berdiri di puncak Gunung Astral Roh. Pada saat ini, Lin Yun telah sepenuhnya menunjukkan keanggunan seorang pendekar pedang. Dia bangga karena dia bisa memiliki Lin Yun sebagai teman. Satu persatu, bunga astral iblis terbang keluar dari tubuh Lin Yun sampai ke 49 bunga itu menampakkan diri. Setiap bunga astral iblis telah berubah menjadi emas seperti matahari yang cerah dan penuh vitalitas. Ketika Lin Yun memandang mereka dengan hati-hati, dia bahkan bisa mencium aroma bunga yang berasal dari mereka. 49 bunga astral iblis berputar mengelilingi Lin Yun saat rune kuno membentuk susunan yang alami dan rumit. Susunannya sangat mendalam karena masing-masing bunga astral iblis tampak seperti susunan itu sendiri. Itu seperti tumpang tindih dari 49 susunan. Menarik. Lin Yun tersenyum dan membiarkan bunga astral iblis mendarat di telapak tangannya. Tapi yang mengejutkannya, bunga yang tampak halus itu memiliki berat seberat gunung. Ini. Dengan keterkejutan yang muncul di matanya, dia menyadari bahwa kuncup bunga dari bunga astral iblis telah berubah. Kuncup bunga itu berkobar dengan api keemasan yang melepaskan kekuatan yang menakutkan. Kehebatan destruktif telah mencapai tingkat yang bahkan tidak berani diremehkan oleh Lin Yun, yang fisiknya sebanding dengan artefak suci. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya jika 49 bunga astral iblis meledak pada saat yang sama. Memikirkannya saja sudah menyelimuti Lin Yun dalam ketakutan. Batas alam jiwa surgawi terlalu dalam dan tampaknya Lin Yun masih banyak yang harus dia pelajari tentangnya. Kemudian, dia membuat bunga astral iblis kembali ke tubuhnya. Setelah mengingat semuanya kembali ke dalam tubuhnya, dia berbalik untuk melihat Luo Hua. Yang terakhir masih mengenakan pakaian putih saat dia mengangkat kepalanya saat merasakan tatapannya. Lin Yun tidak bisa melihat wajahnya, tapi dia merasa bahwa dia tersenyum di balik cadarnya. Luo Hua benar-benar tersenyum sebelum dia pergi. Hal ini membuat Lin Yun berseru karena Luo Hua mengeluarkan temperamen yang halus. Kemudian, Lin Yun menoleh dan melihat Lil Purple menatapnya dengan jijik saat dia berdiri di atas gunung. Lin Yun tersenyum karena dia tahu bahwa Lil Purple pasti akan datang terlepas dari apa yang dia katakan. Dia berkata bahwa dia tidak akan datang, tapi dia tetap menyelinap. Lin Yun kemudian menarik kembali pandangannya dan berbalik untuk melihat semua orang yang dia kenal, menganggukkan kepalanya pada mereka semua sebelum terbang ke arah ketua sekte, murid Lin Yun, beri salam pada ketua sekte. Lin Yun telah mengungkapkan sikapnya terhadap sekte pedang awan sekilas dengan kata-katanya. Tapi konfirmasi tambahan membuat semua orang di sekte itu emosional saat mereka bersorak. Jatuh berlutut, suara mereka bergema, kami mengucapkan selamat kepada kakak senior Lin yang telah mencapai batas alam jiwa surgawi.